Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami dari Kalimantan Barat. Pemirsa dirahmati Allah, saat ini saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sudah pulang atau sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya masing-masing, khususnya jamaah haji asal Kalimantan Barat. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada saat ini juga kita sedang berada di penghujung bulan Zulhijjah 1443. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Pada kesempatan momen itu kita akan mencoba kesempatan yang penuh barokah ini dalam acara tuntunan Islam PKRI Kalimantan Barat. Saat ini kita akan coba membahas tema tentang iman, hijrah, dan jihad, kunci rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersama seorang narasumber yang insya Allah akan membahas ini nanti. Beliau adalah Ustaz Dr. Didi M. Haris Muhammad bin Haris LC MSH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Ustaz rahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Perempuan IKTI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kalimantan Barat. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, sesuai dengan momennya Pak Ustaz, jamaah haji sedang pulang ke tanah air begitu kegiatan masing-masing, dan jamaah kita pula pada sore yang penuh barokah ini adalah dari Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Kalimantan Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita mengenai iman, hijrah, dan jihad, kunci rahmat dan ampunan Allah, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan shalawat disampaikan ibu-ibu perempuan IKTI Kalimantan Barat. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Ingatlah wahai manusia, ingat mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka.
ودوائها وعافية الأبدان وسمائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Terima kasih Ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah lantunan salawat diiringi syair disampaikan oleh ibu-ibu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kalimantan Barat. Mudah-mudahan menunjukkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tadi tema sudah disampaikan tentang iman, hijrah dan jihad, kunci rahmat dan ampunan Allah dalam momen menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Ustadzul Hadi, lama ada jumpa kita. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim. Kemudian juga ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Kalimantan Barat, ibu-ibu dari perempuan IPHI Kalimantan Barat, sehat semuanya ibu? Alhamdulillah. Dan juga seluruh para pemirsa tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat terutama taufik kepada kita. Sore hari ini kita dapat hadir duduk bersama, tidak hanya sekedar datang tapi untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita insya Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tidak terasa kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Kalau menurut penanggalan esok hari kita sudah masuk 1 Muharram 1444 Hijriah. Momentum perpindahan waktu tidak hanya sekedar bertambahnya umur, pastinya ya ibu ya. Kita semakin bertambah umur, semakin bertambah usia. Makin tua kah atau muda bu? Oh iya, makin muda ya, semangatnya. Alhamdulillah, makin muda kita insya Allah. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan waktu, umur tidak hanya sekedar bertambahnya jumlah usia, tapi harus semakin bertambah dewasa, bertambah baik, bertambah taat, bertambah imannya, tambah istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau kita tahun lalu lebih buruk dari tahun yang akan datang, orang yang rugi atau orang yang terpuji ibu? Rugi. Bahkan kalau kita lebih buruk ini bisa terlaknat, kalau sama kita rugi. Kalau kita lebih buruk, kita lebih terlaknat. Karenanya momentum perpindahan tahun seperti yang akan kita lalui harus menjadi salah satu terminal ya. Duduk sesaat, kita berusaha untuk mengambil spirit kekuatan agar kita punya niat, tekad dan harapan bahwa tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan utama setiap hamba itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita mendapatkan rahmat kasih sayang. Kita pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab kalau kita diampunkan Allah, rahmat Allah turun, pasti masuk surga. Orang kalau masuk neraka ini kan karena masih ada dosa yang belum terampunkan, Allah masih murka dengan kita. Maka Allah memberikan peluang-peluang dan jalannya. Nanti dalam surat Al-Baqarah 218, ini kuncinya yang jadi tema kita. 3 kata kunci yang Allah tegaskan. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Allah sebutkan mereka inilah yang berharap rahmat kasih sayang Allah. Jadi, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita sudah menemukan jalannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita syaratnya 3. Nah, ini yang harus kita siapkan. Pertama apa? Iman. Ibu-ibu sekalian dan para pemirsa tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat, iman ini menjadi dasar dan fondasi, anugerah dan nikmat Allah yang paling tinggi. Sebab kita memiliki apapun di dalam kehidupan ini, kalau tanpa iman tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal tidak memiliki iman, digambarkan Allah amalnya seperti fata morgana. Dari kejauhan tanpa air, setelah dekat Tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apa. Dia beramal, disangkanya akan mendapatkan pahala dan balasan. Tetapi setelah sampai ke tempat tujuan, yaitu akhirat nanti, ternyata tidak tersisa balasan sedikit pun. Karena ternyata kehilangan iman. Maka iman harus dijaga, harus kita jaga, pelihara sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, jangan meninggalkan dunia kecuali iman dan Islam harus kita jaga, harus kita pelihara. Perlu ada usaha. Ya, ibu sekalian, kita ini kalau dalam hidup memiliki satu barang yang berharga, apa yang kita lakukan, ibu? Kita simpan, kita jaga, kita rawat. Jangan sampai ada pencuri datang. Begitulah iman yang lebih dari dunia ini. Maka mesti harus kita jaga. Salah satunya ilmu. Sering-sering kita datang ke majelis ilmu, baca Quran. Ini insya Allah sumber ilmu. Maka ini syarat yang pertama. Ya, iman bahasa Iman, harus menjaga. Harus Semua menjaga. kita pasti ingin menjaga iman itu. Ya. Tapi kan kadang iman kita bukan malaikat yang imannya tetap stabil. Stabil. Para nabi imannya senantiasa naik. Ya. Kalau kita kan yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Ibu ya, ibu merasakan itu, Bu ya. Kadang rajin ibadah, tapi kadang-kadang malasnya. Nah, ini Pak Ustaz, untuk menjaga iman kita, walaupun tidak seperti para nabi dan rasul sering senantiasa naik gitu ya, paling tidaklah bertahanlah iman itu. Nah, untuk menjaga itu tadi ilmu Pak Ustaz ya. Ya. Selain ilmu, apalagi yang harus kita lakukan Ustaz? Baik, jadi Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa rahimakumullah, selain ilmu yang paling utama salah satunya adalah pertemanan dan pergaulan. Komunitas ini penting. Itu juga menentukan. Maka Nabi SAW beliau mengajarkan kepada kita, pandai-pandailah kita mencari pergaulan. Sebab kualitas agama kita tergantung pertemanan. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari amal dan iman atau agama saudaranya. Maka Nabi memisalkan orang kalau bergaul dengan orang yang baik, maka insya Allah seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Kalau kita tidak dapat minyaknya, minimal tercium bau wangi, bau wanginya. Orang kalau bergaul dengan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi. Walaupun kita tidak terkena apinya, tapi tercium busuknya. Begitulah Nabi mengajarkan kita. Sebab cara paling efektif kita untuk menjaga iman salah satunya adalah kita dengan pergaulan. Jadi, pergaulan ini penting, komunitas. Karenanya alhamdulillah ibu-ibu di IPHI dan luar biasa di berbagai macam komunitas, ada majelis taklim ini, majelis taklim ini, patut kita syukuri. Dan yang utama selain kita untuk thalabul ilmi, membantu agar iman dan istiqomah kita terjaga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iya, luar biasa. Iman harus tetap kita jaga. Karena itu bekal buat Ustaz. Betul. Pondasi bekal yang paling utama. Sampai Ustaz tadi, walaupun amal kita banyak, tapi tanpa iman, seperti Fata Morgana, kelihatan tampaknya dan jawabannya, betul. tapi ternyata tidak ada apa-apa. Oleh karenanya memang yang terpenting sekarang ini sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum hijrah ini. Ya, jadi hijrah ini kan momentum kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Karena iman yang diterima oleh Allah tidak sekedar ucapan. Kalau sekedar pernyataan, semua orang bisa berkata-kata. Kalau hanya sekedar kita mengungkapkan sesuatu, mudah bagi lisan kita untuk berkata. Tetapi iman yang diterima oleh Allah itu yang terbukti, ada kenyataan, Ada bukti, ada buktinya, ada pembuktiannya. Nah, ada pembuktiannya ini. Iya, tidak hanya ucapan. Tidak hanya ucapan. Sebab kalau kita hanya ucapan, maka kita masuk dalam golongan kaum munafikin. Kalau tidak ada 3 hal itu Pak Ustaz. Iya. Diucapkan dengan lisan, ditasbihkan dengan hati, Dengan hati, diamalkan dengan dengan perbuatan. Kita Isyarat Pak Ustaz, ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tetap bersama kami dari Kontinent Islami setelah jeda berikut ini. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona. Sepitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah seratan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tujuan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Momentum tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah ini, pertama kita harus jaga iman kita baik-baik. Selanjutnya hijrah Pak Ustaz ya. Nah, kita tidak mungkin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, sekarang tapi hijrah itu tetap harus kita lakukan saat ini. Hijrah seperti apa Ustaz? Silakan. Terima kasih, insyaallah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa tuntunan Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, perempuan, ibu yang dirahmati Allah. Salah satu di antara pembuktian nyata setelah kita beriman mesti berhijrah. Ya. Karena tidaklah setiap pernyataan kalau tidak berbukti, maka seperti pepatah mengatakan tong kosong Nyaring bunyinya. Maka Allah tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi pembuktian. Dan orang itu ketika membuktikan sesuatu ada perubahan. Maka disebutlah dalam surat Al-Baqarah 218, setelah iman mesti harus ada komitmen.
tekad yang kuat untuk berubah. Kalau dulu di zaman Nabi SAW bentuk hijrah itu adalah dengan berpindahnya dari kota Mekah yang memang tidak kondusif untuk menjaga, merawat dan menanam benih-benih iman dan amal soleh. Karena tekanan, tantangan yang begitu luar biasa, maka Allah berikan jalan keluar, solusi. Nah, diberikanlah kita pada zaman Nabi SAW dengan kota Madinah. Ternyata di sana disambut dengan penduduk yang mereka sedia untuk menerima Islam. Bahkan tidak hanya sedia memberikan tanah tempat tinggal, sedia hingga pada titik darah yang terakhir membela perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hari ini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Bukhari, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada perpindahan hijrah dalam arti pindah dari Mekah sampai ke kota Madinah. Sudah tertutup dengan terbukanya kota suci Mekah. Kota suci Mekah telah dibebaskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Tinggal yang tersisa apa? Walakin al-hijrah, yang masih tersisa hingga hari kiamat adalah al-muhajir. Orang yang berhijrah itu man hajara amma nahahullahu anhu, yaitu kita berpindah, kita berubah dari apa yang dilarang kepada perintah, dari yang kufur kepada syukur, dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari kemalasan menjadi semangat. Itulah hijrah yang tersisa dan terus akan tercatat hingga akhir zaman. Maka bukti keimanan kita, kalau kita berharap rahmat Allah dan ampunannya tadi, tidak ada lain. Momentum seperti tahun baru Hijriah ini harus menjadi spirit, inspirasi, kekuatan. Kita harus berubah. Apa yang perlu kita mulai? Yang kecil, kita mulai 3M. Mulai dari yang kecil, ya kan? Mulai dari yang menengah, ya. Mulai dari yang kecil, 3M, ya. Mulai kita dari diri kita sendiri. Nah, kita mulai dari kita sendiri. Yang kecil-kecil, mungkin mulai, dulu Pak Ustadz, saya sholatnya tahun lalu ini masih agak bolong-bolong. Kita harus mulai saat ini, ya. Saat ini juga kita mulai dari diri kita. Insya Allah kalau kita memulai apa yang kurang, kita masing-masing muhasabah, secara otomatis insya Allah Allah akan berikan keberkahan lingkungan kita. Apalagi kalau kita menjadi orang tua, orang tuanya rajin sholat, anak akan rajin sholat. Orang tua rajin baca Quran, maka insya Allah anak pun akan rajin dengan Al-Quran. Merubah lingkungan itu gampang, mudah sesungguhnya resepnya, sederhana, simple. Kita rubah diri kita, maka orang lain itu insya Allah akan mengikut. Dan itu juga bentuk dakwah yang luar biasa. Makanya hijrah ini adalah pembuktian iman. Kalau kita mengaku iman, tidak ada berubah, maka sesungguhnya kita masih belum berhijrah. Padahal syarat iman itu harus berubah dari apa yang lalu yang belum sesuai dengan iman kita, nilai-nilai iman. Kita mulai untuk harus menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Maka momentum hijriah ini harus, mari kita sama-sama, pribadi kita, mungkin dalam lingkup keluarga kita, termasuk juga lingkup sosial kita. Apa yang perlu kita tingkatkan? Kalau setiap diri memiliki komitmen ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ini yang nanti akan mampu menghadirkan tidak hanya pribadi tapi kesadaran kolektif. Ini yang mengundang keberkahan. Amin. Yang Allah ingatkan, walau anna ahlal qura, bukan satu, kalau saja penduduk negeri beriman dan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sebenarnya hijrah dalam arti yang lain, melakukan perintah, menjauhi larangan. Kalau kita penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Keberkahan demi keberkahan dari langit dan bumi itu Allah akan bukakan. Tapi tidak cukup satu. Tapi yang disebut oleh Allah ahlul qura, penduduk. Harus kolektif, maksudnya. Iya, kolektif. Nah, ini dimulai dari kita dulu nih. Iya. Nah, dari masing-masing pribadi kita punya komitmen, insya Allah. Ya, ibda binafsih, Ibda binafsih. mulai dari diri kita sendiri. Terus momen ini iman kita perbaiki, kita jaga. Terus hijrah berubah dari yang
dulu melakukan perbuatan tidak baik harus lebih baik, karena hari ini, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Selanjutnya Pak Ustaz ada jihad. Jihad fisabilillah. Wajahadu fisabilillah. Fisabilillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi kita. Iya. Jadi ternyata setelah orang itu punya niat, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Iya. Setan tidak akan pernah redha kalau kita ini mendapatkan nilai yang sempurna. Pasti banyak godaan. Ya, banyak godaan. Nah, di tengah godaan itulah yang paling penting adalah mujahadah atau jihad. Jadi kalau kita sudah komitmen bismillah, tawakaltu, tahun baru tahun depan ini saya harus lebih baik meningkat. Kalau biasanya baca Quran hanya 2-3 lembar, nah kita coba tekadkan saya harus merubah lebih lagi, setengah juz sampai 1 juz. Bapak Ibu, ketika kita ini sudah punya niat, saya mau baca Quran 1 juz, di situ yang diperlukan selanjutnya adalah mujahadah, jihad, sungguh-sungguh. Ini semacam kita memang harus sedikit memaksakan diri, merelakan, mengorbankan sedikit waktu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, maka kita ini manusia, Bapak Ibu sekalian, sifatnya lemah, mudah lupa, mudah tergoda, ya, mudah melakukan kesalahan. Itulah sifat kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tabiatnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengelola sisi kelemahan kita, sisi kekurangan kita, jangan sampai kemudian ada celah yang bisa menjadikan kita kemudian kendor lagi. Maka tidak ada yang kecuali motivasi. Jadi jihad ini dalam arti mari kita setelah punya komitmen, jaga, rawat komitmen hijrah itu. Dan yang diperlukan itu satu saja, mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Kita memiliki terus bersemangat. Allah janjikan di penutup surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal kita ini menampakkan di sisi Allah, ya Allah, saya serius ini mau menjemput hidayahmu. Buktinya apa? Saya sungguh-sungguh datang ke majelis ilmu. Saya serius, ya Allah, saya sungguh-sungguh ingin menjemput hidayah ampunanmu. Apa buktinya? Saya buka Al-Quran. Saya serius, ya Allah, ingin sungguh-sungguh menjemput ampunanmu. Kita puasa, kita sholat, itu seluruhnya adalah pembuktian-pembuktian. Orang yang bisa menjaga, maka di situ dia pasti ada nilai kesabaran. Maka sabar itu salah satunya di dalam ketaatan. Orang yang mampu istiqomah dalam ketaatan, dia orang sabar dan dia pasti punya semangat kesungguhan. Nah, ingin kalau kemudian dia terjatuh, ya, seperti masa lalunya, setelah dia ingin berubah. Jadi dia tidak ingin kemudian seperti masa lalu dulu mungkin suka meninggalkan sholat. Ya Allah, saya tekad tahun ini harus lebih baik. Sebab apa? Makin tambah umur, makin dekat dengan ajal. Makin dekat kita dengan kematian. Betul. Ya kan? Dengan syairnya itu Pak Ustaz. Tersentuh juga saya tadi subhanallah. Saya tersentuh juga Ibu rasanya. Nabi, Luar biasa. salawat Ibu Nabi, subhanallah. Jadi ini kan menjadi renungan bagi kita. Yang mudah-mudahan insya Allah 3 pilar ini mengingatkan iman adalah modal utama. Allah berikan keistimewaan ini. Setelah itu maka mesti kita harus ada komitmen untuk berubah, berhijrah. Apa yang belum kita tahu, ketahuilah. Apa yang mungkin belum kita amalkan, amalkan. Apa yang mungkin kita masih belum sempurna, sempurnakan. Itulah namanya berubah. Dan yang ketiga, yang diperlukan adalah kesungguhan. Kalau kita ini sudah punya komitmen, coba jaga. Jangan sampai lepas. Kalau Allah sudah mudahkan kita untuk bisa sholat malam, gimana caranya saya bisa tetap sholat malam? Bagaimana kalau kita sudah dibukakan oleh Allah, tiap hari adalah Al-Quran dibaca. Mari kita terus berjuang, kita komitmenkan apapun keadaannya. Bismillah, saya sudah janji sama Allah ini tiap hari setengah juz, misalkan puasa mungkin Senin Kamis dijaga dan seterusnya. Tekad itulah termasuk jihad Pak Ustaz, ya. Iya, betul. Jihad tidak hanya perang. Kadang-kadang orang memahami jihad hanya satu saja. Padahal jihad itu luar biasa. Berangkat untuk menuntut ilmu, godaan luar biasa. Ketika ibu sanggup melawan itu, jihad. Luar biasa dia. Maka jihad tidak boleh hilang dalam diri kita, Pak Ustaz, ya.
Baik. Karenanya kalau di dalam surat At-Taubah Iya. nanti boleh dilihat ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-122. Allah Subhanahu wa taala sandingkan jihad dalam arti perang dengan menuntut ilmu. Maka tadi kata Sayyidina Haji, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Janganlah ada seluruhnya pergi ke medan perang. Lalu siapa nanti yang mau belajar ilmu? Allah sandingkan orang yang pergi perang Sama dengan pergi untuk mencari ilmu. Maka ibu-ibu ini mujahidah semua ini. Luar Dan biasa. ini ahli jihad semua. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan 3 yang mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang pergi pulang sampai kembali. Yang kedua, orang berhaji sampai pulang ke tanah suci. Yang ketiga ini, orang yang pergi ke majelis ilmu sampai balik ke rumah. Itu jamin surga itu. Subhanallah. Makanya jangan malas kita untuk belajar. Semangat ibu ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Karena belajar itu sampai mati. Mati-mati. Kita sudah mati baru berhenti belajar Pak Ustaz ya. Insyaallah. Baik ibu, demikian penjelasan dari Ustaz kita luar biasa tentang iman, hijrah, tentang jihad. Kalau momentum menyambut tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Baik ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz kita. Silakan ibu. Yang pertama siapa? Ya, silakan bu. Sudah ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uti Nurani Iya. dari Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Adapun pertanyaan saya, Pak Ustadz, perkara apa saja yang dapat membatalkan iman? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang betul ya. Setelah kita dikaruniakan oleh Allah nikmat iman, tentu yang kita lakukan adalah jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Karena ternyata iman itu juga bisa hilang, ada pembatalnya. Maka yang harus kita pertama kali, yang harus kita waspadai, yang bisa membatalkan iman itu kesyirikan. Apa itu? Kesyirikan. Berbuat syirik kepada Allah. Nah, jangan sampai orang sudah beriman masih berhubungan dengan kesyirikan, mempersekutukan Allah, menjadikan di sisi Allah tandingan. Nah, ada yang ditakuti selain Allah, ada yang lebih diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia jadikan sebagai tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa membatalkan iman. Maka hati-hati, Rasul juga ingatkan jangan pergi ke dukun. Ya kan? Salah satu contoh ini yang kadang harus diingatkan ini. Sebab ternyata yang membatal Islam. Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima ja'a bi Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada dukun dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, faqad kafar, maka dia telah kafir, kata Nabi sallallahu. Sebab apa? Sebab dukun itu mengaku mengetahui perkara yang gaib, kan begitu. Padahal hak yang gaib la ya'lamuha illallah. Hanya Allah yang mengetahui. Ini contoh syiriknya. Ya. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, hati-hati kita kemudian mencela, menghina petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi petunjuk Allah dan Rasulnya ini termasuk. Kalau kita masih belum mampu untuk melakukan, minimalnya kita tahan lisan kita. Iya. Jadi, daripada Membenarkan saja Pak. Walaupun kita belum sanggup. belum sanggup, Jangan cukup mencela. Nah ini, Iya. sebab ayatnya di surat At-Taubah ya, ketika ada seseorang orang munafik di situ disebutkan mencela Nabi. Nabi disebut tukang makan perutnya besar. Itu dalam perjalanan perang Tabuk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang ini. Qul abillahi wa ayatihi kuntum bihi tastahzi'un. Apakah kepada petunjuk Allah dan juga yang dibawa oleh nabinya, ayat-ayatnya engkau perolok-olok? La ta'tadiru. Jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Engkau telah melakukan kekufuran setelah iman, batal imannya. Jadi kita tidak boleh jadi mencela, menghina petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jelas itu ada ayatnya, ada hadisnya, maka jangan bermain-main
ya, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Ini juga perkara yang sangat penting, termasuk juga yang terakhir yang harus kita berhati-hati, sifat kemunafikan. Ini membatalkan iman. Sifat kemunafikan menampakkan yang lahir tidak seperti yang di dalam. Lisannya mengatakan iman, tapi batinnya benci. Maka ini orang munafik ini termasuk yang membatalkan iman. Begitu ya, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau berbicara syirik luar biasa Ibu ya. Riya saja bagian dari syirik Pak Ustaz. Syirik betul. Luar biasa. Ketika kita beramal minta dipuji oleh orang lain, itu pun juga lagi perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga amal kita, Amin. tidak untuk dipuji oleh orang lain, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tetap di studio Pak Ustaz, kita sejenak. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dalam tuntunan Islami setelah jeda berikut ini. Halo Sobat Digital, aku Moni. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TKRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, tadi sudah dijawab tentang hal-hal yang membatalkan iman. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu. Mohon berdiri Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri Ibu. Ya. Nama saya Ibu Dewi dari NPPI. Saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Ustaz tentang hijrah. Jadi kita semuanya rasanya kepingin sekali berhijrah. Terus suka-sukanya gagal gitu. Hanya mohon tausiahnya gimana agar hijrah yang kita laksanakan itu tidak gagal gitu. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah, subhanallah ya, luar biasa ya, benar ya. Kadang ketika kita sudah memiliki niat, seringkali kadang niat itu nggak berlanjut ya, atau sudah mulai di perjalanan, kadang-kadang kemudian gagal di tengah jalan, belum sampai ke tujuan. Awalnya semangat Bu ya. Awalnya semangat, tiba semangatnya semangat itu ya, angkat apa itu ya. Betul, memang itu manusiawi sekali. Satu sisi ibu sekalian bahwa manusia itu cenderung untuk bisa lemah, kadang naik, kadang turun lagi. Nah tentu yang kita lakukan tadi ya, berdasarkan satu petunjuk Nabi yang dalam hadis Bukhari ya, bahwasanya ada 99 orang yang mereka membunuh ya,
membunuh. Lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika konsultasi dengan salah seorang ulama, dia diarahkan, dia tahu kenapa dia sampai melakukan perbuatan tercela ini, membunuh sampai 99 orang. Ternyata faktor lingkungan yang paling dominan, sehingga beliau memberikan saran, kalau benar-benar engkau ingin istiqomah ya, bertaubat, karena dia sudah mengikrarkan, dia menyatakan kepada sang ulama ini, saya ingin bertaubat, dan diarahkan, kalau engkau ingin bertaubat, pindah dari kampungmu itu ke kampung sebelah. Dalam hadisnya disebutkan di sana ada orang-orang baik, meskipun akhirnya dalam cerita ketika di tengah perjalanan Allah panggil dan Allah wafatkan di tengah perjalanan, sampai Allah akhirnya akan meminta kepada malaikat ukur, ternyata lebih dekat ke kampung pertaubatan hanya sejengkal. Allah tetapkan dia termasuk penduduk surga. Ini kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Tapi intinya tadi, seringkali kegagalan kita dalam bertaubat, dalam menjaga hijrah kita, komitmen ini, karena tidak sedia meninggalkan teman-teman yang buruk. Nah, persahabatan yang buruk bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapapun. Boleh, tetapi pastikan kita bukan terpengaruh, tapi yang mempengaruhi. Makanya agar kita yang mampu mewarnai, kita harus yang punya nilai plus, punya nilai lebih. Kalau kita punya nilai lebih, insya Allah seperti ikan di tengah lautan. Meskipun lingkungannya asin, dia tetap tawar. Begitulah seorang muslim, kalau kita punya prinsip. Nah ini tadi ya, prinsip. Makanya salah satunya selain dari faktor lingkungan, kita tidak mau berubah ilmunya. Maka setelah hijrah itu, komitmen pertama adalah harus kita mulai belajar ilmu. Sebab ilmu ini yang akan terus merawat, menjaga, bahkan nanti mewarnai lingkungan kita. Seringkali setelah berhijrah, mohon maaf, kadang-kadang banyak ya saudara-saudara kita yang sudah masuk Islam mu'alaf, tidak ada yang membina. Kita biarkan setelah syahadat, maka akhirnya kita kembali ke sana, balik lagi ke agamanya semula. Kenapa dia tidak mampu? Wajar, nggak ada pembinanya di sana. Nah begitu. Sama juga kita ini berubah yang lebih baik, tapi ternyata kita nggak mau menambah ilmunya. Padahal ilmu inilah yang terus akan memberikan kekuatan. Ibarat ibu sekalian adalah air bagi tanaman. Kalau nggak kita ilmu, lama-lama layu, mati lagi, semangatnya hilang lagi. Maka setelah berhijrah, kekuatan yang paling utama adalah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk belajar lagi. Education, belajar seumur hidup sampai mati. Insyaallah. Silakan Ibu, ada pertanyaan lain? Iya. Mohon berdiri Ibu ya. Enaknya Pak Ustaz. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Pak Ustaz tadi apa yang diuraikan oleh Pak Ustaz tadi tentang hijrah. Ya. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, mengenai kenapa ini manusia yang lemah itu Pak Ustaz mudah salah manusia itu. Jadi apakah jika melakukan dosa mengurangi, apakah si manusia itu mengurangi hijrahnya Pak Ustaz? Kemungkinan itu yang hanya dapat kami sampaikan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya tangkap begini ya. Apakah ketika kita ini sudah punya niat untuk berubah, lalu nggak boleh sama sekali berbuat dosa, gitu ya? Mungkin begitu ya. Apakah kita kemudian harus terus seperti malaikat? Tidak juga. Jadi artinya begini. Memang setelah kita memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, di sana nanti ada perjuangan, di sana ada ujiannya. Jadi tugas utama kita bagaimana mempertahankan. Jadi jangan sampai kemudian hilang sama sekali. Nah, orang-orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 132, 133 sampai ayat 134 itu ciri orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
uiddat lil muttaqin. Nah, ayat 134 ternyata orang yang bertakwa wa idza fa'alu fahishatan, yaitu kalau apabila mereka melakukan perbuatan keji. Nah, artinya orang yang sudah istiqomah, kita yang sudah berhijrah, masih juga ada potensi peluang untuk berbuat salah. Cuma karena kita ada komitmen tadi, ada kesadaran, kalau kita terjerumus dalam perbuatan dosa, dzakarullah, cepat ingatnya. Nah itu, lagi-lagi kenapa? Karena kita punya ilmu tadi, karena kita punya komunitas yang baik. Jadi tidak sekali kita berbuat dosa terus tidak ingat-ingat, tidak kembali. Jadi, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan apabila mereka melakukan kekejian, dzakarullah, langsung ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, fastaghfirullah, dia lalu minta ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, lalu dia tidak akan terus-menerus dalam dosa itu. Dia ingat, dia cabut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan dalam hadis Nabi. Kalau kita ini berbuat dosa, lalu kita ingat, lalu kita baca istighfar, Allah tunggu sampai 6 jam dalam hadisnya. 6 jam, hambaku istighfar ya ini, hambaku bertobat ya ini. Kalau kita istighfar dan bertobat, langsung dihapus dosa yang kita lakukan, berubah jadi kebaikan. Masya Allah, karena istighfarnya, itulah sayangnya Allah kepada kita. Maka insya Allah jadi memang mengurangi, tetapi kalau kemudian kadang-kadang dalam satu perkataan Allah salafus saleh itu, kadang-kadang Allah rasakan kita dalam kelalaian agar kita merasakan pedihnya kesalahan. Kadang-kadang begitu. Orang yang beriman ini pertama untuk menunjukkan kelemahan kita, kelemahan kaum manusia, tetaplah manusia, agar kita banyak bergantung kepada Allah. Bahwa kalau kita kemudian mendapatkan kebaikan semata-mata bukan karena kekuatan kita, ada Allah di sana pernah memberikan taufik kepada kita. Tapi kadang-kadang juga memang manusia lemah itu, wallahu alam, dengan takdirnya Allah kita melakukan kesalahan. Tapi kemudian kita cepat kembali agar kita dirasakan oleh Allah. Begitulah pedihnya dan sakitnya tersayat-sayat oleh dosa kita, sehingga kita semakin menambah, jadi menambah penyesalan, taubat, menambah amal-amal ketaatan kita. Mungkin itu insya Allah. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik adalah ketika berbuat salah sadar akan kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ibu, ada pertanyaan lain? Iya. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat kita agar lebih istiqomah? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, ini pertanyaan juga yang mudah-mudahan akan terus menjaga niat hijrah kita, karena di sana tergantung istiqomah. Kita sama-sama ibu sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa minimal 17 kali setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah, berilah kami bimbingan ya Allah untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Jadi makna istiqomah itu lurus. Karenanya kalau kita ingin istiqomah, salah satu diantaranya adalah minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sehingga Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Aisyah, yang aku dengar doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ternyata Nabi yang sudah dijamin surga pun beliau banyak doanya itu, wahai yang membolak-balikkan hati. Karena hati manusia dalam genggaman Allah, bukan dalam kekuatan kita. Maka kita minta kepada pemiliknya agar ditetapkan selalu. Maka doa ini penting. Doa. Yang kedua setelah doa, berdasarkan ayat itu, siratal ladzina an'amta, yaitu kalau kalian ingin istiqomah selain doa, ikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berteman dengan orang-orang soleh. Tadi lagi-lagi
Kalau kita yang menjaga istiqomah, tidak ada lain. Iya. Cari lingkungan yang bisa menjaga istiqomah kita. Kalau kita dekat dengan orang yang rajin sholat, jadilah kita orang yang rajin sholat. Yang ketiga, ibu sekalian, para ulama mengatakan yang diberi nikmat itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Iya. Berilmu dan beramal. Maka kuncinya kalau ingin menjaga istiqomah, pertama sumbernya ilmu, rajin-rajin kita ke majelis ilmu. Yang kedua, mohon selalu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Kalau kita sekecil apapun amalan, kalau kita lakukan, insya Allah Allah akan bukakan amal yang lebih besar. Itu begitu. Makanya kalau kita ini rajin beramal, Allah akan jaga istiqomah kita. Jadi ibaratnya itu seperti mesin di dalam mobil kita, aki itu dicas kemudian menggerakkan. Begitulah kalau kita ini beramal, maka insya Allah kita punya energi, punya semangat. Jadi maka seringlah beramal, jaga amal sekecil apapun, jangan pernah kita sepelekan. Walaupun kata Nabi, hanya dengan muka berseri, hanya dengan menyingkirkan duri di jalan, itu iman di situ. Mudah-mudahan insya Allah. Nah ini yang akan menyuburkan dan menjaga agar hati kita tetap istiqomah insya Allah. Wallahu a'lam. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Tidak terasa Bu ya. Sudah hampir 1 jam kita mendengarkan tausiah dari Ustaz kita, ilmu kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, iman kita juga senantiasa meningkat. Terima kasih Ustaz, selamat tahun baru Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ibu juga demikian, terima kasih atas kehadirannya dan selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun depan kita harus lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan akan menjaga iman kita agar senantiasa bertambah dan terus bertambah. Selamat tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.